Di buku taktim itu ditulis, dibuat hadis tentang larangan dulu di kuburan. Itu nggak bagus itu. Bismillahirrahmanirrahim. Walau sulli alaihi fahadara man lam yusalli nudiba lahu salatu alaihi wa taqa'u fardan fayanwihi wa yuthabu thawabuhu wal afdal lahu fi'luha ba'da dafn al-ittiba' wal indab liman sallaha wal munfarid i'adatuha ma'a jama'ati fa in 'adaha wa fa'at naflan wala ma'lum i'adatu khilaful aula. Jadi jika jenazah sudah disolatkan, jika saja jenazah sudah disolatkan, lalu hadir orang-orang yang belum mensolatinya, maka nudibalahu, disunnahkan bagi yang hadir itu untuk juga menyolatkan jenazah tadi. Kemudian wataqa'u fardhan, dan sholat itu tak fardu. Sholat si yang terlambat tadi tetap statusnya fardu. Fayanwihi, nah, enggak lah dia niatnya niat fardu. Itu dia, tetap niat fardu walaupun dia nggak sholat lagi ada masalah sebetulnya. Orang udah disolatkan kan, selesai, udah terangkat fardu kifayahnya. Itu maksudnya. Jadi gini, biasanya sebagian orang mungkin berasumsi gini, ya kan udah selesai fardu kifayahnya, berarti status aku sholat bukan fardu lagi lah kalau gitu. Nah, itu. Kenapa nggak sunat sholatnya? Nah gitu, itu maksudnya. Bagaimana andai kata ada orang yang terlambat mensolatkan jenazah lalu niatnya sholat sunat, niatnya sunat, sengaja aku sholat jenazah sunat ternyata ta'ala. Kenapa? Karena sudah terangkat fardu kifayahnya, sudah tertunaikan. Tapi ternyata nggak begitu. Tetap saja yang telat ini niatnya juga fardu. Fayanwihi, wayanwil fard. Ya kan? Itu maknanya kan? Yanwihi. Domirnya mana? Nah, kan betul. Fayanwihi al-fardha. Ya kan? Dia tetap niatkan fardu salatnya tersebut. Ya. Wa yuthabu thawabuhu, bahkan dapat pahala fardu dia. Dapat pahala fardu. Ya. Jadi bukan sunnah, ya. Walaupun statusnya itu enggak lagi disebut wajib, enggak disebut fardu kifayah lagi. Wal afdal lahu fi'luha ba'da dafn. Tapi yang lebih utama, yang lebih afdal bagi yang bersangkutan itu mengerjakan sholat jenazahnya itu setelah dikebumikan. Lil ittiba, karena ittiba dengan yang pernah ada sebelumnya. Dengan Nabi juga ngamalkan, sahabat juga ngamalkan. Jadi kalau disolatkan, yang telat-telat, gak usah maksa diri mau sholatkan juga di situ. Kuburan aja nanti sholat. Apa juga orang rasanya takut juga orang semakin di kuburan. Ya, marah yang bawah tuh lama kali mau datang, naik dari atas kan cekek. Karena nggak biasa aja. Iya, nggak pernah. Kita nggak biasa sholat di kuburan. Asing gitu ya. Biasanya sholat di kuburan. Nabi mengamalkannya, sahabat juga mengamalkannya, salafus saleh mengamalkannya. Ini yang hadir belakangan ini, apa dia khusus istilahnya yang terlambat datang gitu, atau memang sengaja dibuat dua gelombang? Kalau ini kayaknya nih, kan ini walau sulli alaihi fahadara, berarti ketika sholat itu dia nggak ada, kan itu. Ketika saat disolatkan dia belum hadir, kan fahadha, kan itu valid tartib atau akib kan itu. Artinya ketika sholat ditunaikan dia nggak hadir di situ. Fahadha beda kalau andai kata memang semua hadir, ingin ambil kesempatan cuma kondisi nggak memungkinkan, nah itu diulang-ulang sholatnya kan. Kamu bilang nanti poin sekali aja ya, habis yang kali kedua kuburan semua berburu nanti malam yang pertama kan. Begal dulu orang nanti di masjid kan kacau. Ini jadi kalau pengulangan sholat kena keterbatasan tempat kondisi, yang apa diulangi. Tapi ini yang waktu sholat tuh dia nggak ada orangnya, lalu dia kepingin sholat. Nah itu, yang begitu tuh sebaiknya sholatnya nanti di kuburan saja.
Berarti status hukum yang gelombang kedua itu jadi sunat. Enggak fardu juga lah. Fardu juga. Total fardu. Iya, fardu. Yang dikubur aja pun fardu, apalagi dia, apalagi orang tuh. Memang masih lagi jenazahnya situ. Maksudnya status hukum menyolatkan jenazahnya nih gitu. Mereka tetap niatnya fardu. Bukan niatnya. Nah, Hukum fardu kifayahnya itu. udah terangkat lah untuk kifayahnya. Nggak sholat menolak itu nggak ada masalah. Pertama kali itu. Nah, Pertama iya, kali nah. yang Dengan ada yang menyolatkannya, gugur loh udah fardu kifayahnya. Seorang pun menyolatkannya gugur loh di kifayahnya. Andai kata disolatkan di rumah, lagi ke masjid, kok sama ke masjid langsung ke kuburan. Nah, gimana kira-kira? Disolatkan di rumah. Dah. Habis itu cuma dibawa kan, pergi ke kuburan tuh. Orang tunggu di masjid semuanya. Kalau bilang orang tuh udah gugur semua ini nggak ada masalah itu. Jangan gimana kira-kira? Ada kira-kira? Hah? Nggak ada masalah, bisa. Satu orang pun bisa. Anak laki-laki pun bisa, anak kecil laki-laki pun bisa. Satu orang. Satu orang. Perempuan di rumah Nggak bisa. belum bisa ya. Masih laki-laki. Belum gugur Nggak gugur, kalau perempuan nggak bisa gugur kan. Jadi kalau udah sah di rumah, udah lah, bawa aja masuk kuburan. Tapi apa pula mungkin bisa gitu. Tak datang orang ketiga nanti. Di prank kami prank dua lah. Kalau di prank datang ke masjid, aku di masjid. Iyalah, nanti kami prank juga. Kami bilang, kami datang, rame-rame pokoknya. 3 masjid datang nih ke rumah nih. Masa rendang 2 kilo, 10 kilo kan. Tak datang orang tuh. Kami prank juga lah. Izin, San. Durasi lamanya itu berapa hari gitu, San? Yang mana? Dari meninggalnya si mayit tadi, San. Misalnya Untuk disolatkan, di iya, kuburan. disolatkan. Apa? Selama-lamanya bisa. Misalnya setahun. Selama yang nggak belum sholat itu, dia mukallaf ketika meninggal jenazah. Syarat. Itu syarat. Kalau dia belum mukallaf, nggak sah. Seperti kita mensolatkan jenazah kuburan Nabi, wali-wali, songo, itu nggak sah. Karena mereka meninggal kita belum ada. Batasan mukallaf. Syaratnya mukallaf. Anak umat juga misalkan, raja misalkan, atau raja meninggal misalkan. Raja itu kecil 2 tahun, lalu dapat kuburannya mau sholat, nggak boleh, nggak sah. Karena kita bukan mukallaf ketika dia meninggal. Jadi yang sah mensolatkan itu, ini pendapat yang utama. Yang sah mensolatkan di kuburan atau setelah dikumikan begitu, itu orang yang ketika si mayit mati dia sudah mukallaf. Kalau belum mukallaf, misalkan masih anak-anak atau belum lahir sama sekali, nggak ada anjuran kan, nggak sah memang. Atau belum masuk Islam juga. Atau masuk Islam misalkan, nah, kira-kira. Pokoknya bukan mukallaf lah dia, bukan ahlu taklif. Oke. Jadi niatnya tetap fardu. Fayanwihi fayanwil fardhu. Withabu thawabuhu. Dan dapat pahala fardu. Nah, ya. Pernah kita sholat lambat tapi kena prank juga kita. Janji sama orang tuh di Kelambir, ya kan? Janji Kelambirnya zuhur. Kita datang ke zuhur kan, zuhur sana pada kumikan waktu jam 11 sebelum zuhur. Siapa? Yang dulu ngaji juga siang gini. Siapa? Kambing apa yang ngaji di dia baru panggil. Musadi ya. Bang Udin. Anaknya siapa? Kacamata. Alah. Udah lama gak kemarin? Amri. Bukan. Karim. Bukan gimana? Karim. Bukan. Juwaini. Jambang. Oh iya, Juwaini ya kan? Ayahnya kan? Nah, Jadi di kuburan itu berjamaah boleh. kami jemaah kami. Oh, berjamaah juga. Kuburan. Seperti juga apa Ada berapa urutannya itu ya? kan? Urutan Mau apa? orang kami, jemaah kami. Kuburan. Ya terang lah kami, janji orang tuh zuhur. Datanglah kami menjelang zuhur. Rupanya gue mikir jam 11 orang tuh buat kan, orang tuh apa kan, selenggarakan. Dia orang Kelambir ini sebelum juga. Boleh ada tadi. Gak nunggu zuhur orang tuh ya. siapa juga Ustaz ya? Ada di Zul itu banyak juga. Syekh Husni. Sehusni ya. Lambat juga. Zuhur juga, zuhur juga. Tak tahu pula, tapi di kuburan juga. Ya, Sholat banyak di kuburan. Banyak kuburan. di kuburan. Sempat lah ya, Satohir. Hmm. terlambat.
Ini jadi sama kayak hukumnya dengan ada sholat. Iya. Kan sunnah. Niatnya ini fardu. Niatnya tetap fardu, tapi dia i'tiqadnya sunnah. Itu sholat yang ada itu. Pahalanya apa? Pahala fardu juga. Tanya Tuhan. Jadi kan pahala fardu juga. Ini sawabuhu. Niatnya pahalanya pahala fardu. Kalau sholat yang ada, niat dipasang tetap fardu, tapi i'tiqad dia sunnah. Nggak boleh i'tiqadnya fardu. I'tiqadnya fardu nanti sholat yang pertama ngapain sholatnya dia? Sholat apa ini yang pertama? Oke. Ini disebut dia pahalanya pahala fardu. Dikarenakan kan dia memang baru melakukan itu, ya kan? Orang udah melakukannya, dia belum kan gitu. Dia melakukan apa yang orang lain seperti orang lain lakukan, maka dia sawabnya sawab fardu. Beda sama yang ada tuh dia udah melakukannya. Dia sudah mendapatkan, dia sudah menunaikan kefarduan dan mendapatkan nilainya. Jadi ketika dia ngulangi lagi, itu niat fardu itu karena nggak mungkin juhur sunat, masalahnya. Tapi paling pahala sunat lah, karena etikon sunat, ya kan? Etikon sunat. Jadi nyusul Sabtu itu kayak mana, Sat? Yang mana nih? Di Kok kuburan. itu? Ya macam besok biasa lah pula. Enggak, soalnya kita kan di atas kuburan. Kenapa? Yang penting kadang Enggak apa-apa lah. Macam biasa. kalau rapat kali Ganjil. Ada yang kesini. Yang bersilang itu ada rapat itu ya. kali kuburan. Dia aja cari celah-celah bisa duduk di belakang imam aja. Pokoknya selama di belakang imam, oke. Sejajar apa sejajar? Sejajar sama imam boleh. Jaga bisa. Bisa. Ya malah berapa banyak orang yang sholat kan? Kalau cuma 3-4 orang aja, udah sejajar aja sama imam sejajar. Maju imam sedikit aja, maju sedikit aja. Boleh. Kalau bisa besopop di belakang itu buat, kalau memungkinkan. Cari celah-celah bisa di setapak di antara kuburan, di situ aja berdiri makmumnya. Yang penting makmum jangan mendahului imam. Gitu. Yang di atas kuburan itu berdiri Ah? pula. Yang di atas kuburan dipaksakan berdiri pula. Mau waktu di dalam. Tapi perlu juga ini dijelaskan ini, minta maaf ini. Sedikit kita ini kan. Di buku tahtim itu ditulis dibuat hadis tentang larangan duduk di kuburan. Itu nggak bagus itu. Diletakkannya di situ tapi nggak dijelaskannya di bawah. Nggak ada keterangannya. Sehingga orang jadi bingung. Bolak-balik orang nanya saya. Seharusnya kalau disuruh dicantumkan hadis begitu, buatlah keterangannya. Macam mana penjelasannya? Nanti kalau umum gitu saja orang nggak jadi orang semua takutan ziarah. Ada mau ziarah dia, aku nggak ziarah lah. Ya kenapa? Tak tahan kakiku. Mati aku berdiri lama kali duduk dosa di kuburan bara api katanya. Duduk bara api. Itu nggak bagus itu, nggak paham itu yang letakkan di situ. Seharusnya dibuat catatan kaki. Larangan duduk di kuburan itu maksudnya larangan buang hajat. Bukan larangan duduk mau berdoa mau baca kan gitu. Nggak bijak itu. Mana buku tahfidz? Ada buku tahfidz? Ada tahfidz?